Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu pagi, Khalifah Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil minum susu. Ia tampak kecewa karena susunya tidak dingin. Susu sapi sudah biasa. Aku ingin sesuatu yang belum pernah ada. Tiba-tiba ia berseru, "Panggil Abu Nawas. Hari ini aku ingin dia memerah susu dari batu." Pengawal pun menghadap Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil main seruling dari sedotan bambu. "Abu Nawas, raja ingin susu dari batu." Abu Nawas hampir tersedak udara. "Astagfirullah, hamba tahu sapi bisa keras kepala, tapi batu ini sudah keras dari sananya." Abu Nawas datang ke istana, membawa keranjang kosong dan muka kosong. "Tuanku, apakah ini perintah sungguhan atau hanya untuk hiburan?" Raja menjawab serius, "Sungguh, jika kau bisa perah batu, kau akan dapat 10 kantong emas. Kalau tidak, aku akan peras kau seperti batu." Abu Nawas menunduk, "Baiklah tuanku, hamba akan mencobanya. Tapi tolong, sediakan semua syarat logis untuk memerah." Raja bingung, "Apa maksudmu?" Abu Nawas berkata, "Kalau ingin susu dari batu, maka izinkan hamba mencari 1 batu betina, 2 batu yang pernah kawin, 3 batu yang punya anak, 4 batu yang sudah diberi mangan rumput, dan tentu saja batu yang tidak pernah haid." Semua orang di istana tertawa berguling-guling. Raja sampai tersedak ke rumah. "Wahai Abu Nawas, mana ada batu bisa kawin dan punya anak?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, kalau begitu, bagaimana hamba bisa memerah susu dari sesuatu yang tidak hidup, tidak beranak, dan tidak pernah diberi makan?" Raja akhirnya tertawa puas. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Tapi tunggu, kau belum memberi apa-apa." Abu Nawas mengangkat kantongnya. "Ini tuanku, hamba bawa susu dari batu hati hamba. Isinya kosong, tapi mengandung hikmah. Jangan minta sesuatu yang bahkan Tuhan pun tidak pernah menciptakannya." Raja tertawa makin keras. "Baik, 10 kantong emas untukmu. Dan tolong, jangan memerah apapun lagi dari benda mati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia mendengar bahwa ada seorang guru besar yang sangat terkenal dengan ilmunya. Guru itu terkenal karena menguasai ilmu diam, sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas sangat penasaran dan dia pun berangkat menemui guru besar itu. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah guru besar. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kamu harus melewati 1 ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas merasa ini tantangan yang mudah. Hanya diam, tentu saja aku bisa, pikirnya. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan 1 pun kata. Orang-orang di pasar terkejut melihat Abu Nawas yang biasanya cerewet. Kini diam 1000 bahasa. Mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Tapi Abu Nawas tetap diam. Hari kedua, tetangganya datang meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Tapi karena Abu Nawas tidak boleh berbicara, dia hanya mengangguk dan melambaikan tangan tanda tidak bisa membantu. Tetangganya pun merasa heran dan kecewa. Ada apa dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba tidak mau bicara? Gumam tetangganya.
Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke rumah temannya untuk makan malam. Temannya menyajikan hidangan yang luar biasa enak. Namun saat temannya menanyakan pendapatnya tentang makanan, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya menjadi bingung. Apakah masakanku tidak enak sampai Abu Nawas tidak mau berkomentar, pikirnya. Hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan bertanya, "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" Tapi karena Abu Nawas sedang belajar ilmu diam, dia hanya menunjuk ke arah yang salah tanpa bicara apa-apa. Anak kecil itu pun akhirnya tersesat dan malah berakhir di kandang kambing. Hari kelima, Abu Nawas sudah mulai merasa sulit. Diam selama ini ternyata melelahkan. Dia rindu untuk tertawa, bercanda, dan bercerita dengan orang-orang. Namun, dia tetap teguh berusaha menyelesaikan tantangan ini. Pada hari ketujuh, Abu Nawas datang lagi ke rumah sang guru. "Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam?" Sang guru tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat kita bijaksana. Terkadang kita justru perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria." Abu Nawas terkejut, namun dia menyadari betapa benarnya kata-kata guru itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, "Wah, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih, guru. Aku akan kembali berbicara lagi. Dan kali ini aku akan memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan bertanya kepada orang yang paling sering membuatnya bingung. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan raja, sang raja tersenyum penuh misteri. "Abu Nawas," kata raja, "kali ini aku ingin menguji pengetahuanmu tentang sesuatu yang sangat misterius. Katakan padaku, siapakah istri iblis?" Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan aneh itu, tapi ia tidak mau menunjukkan kepanikannya. Seperti biasa, ia tersenyum licik dan mulai berpikir cepat. "Hamba akan menjawab pertanyaan Baginda, tapi sebelum itu hamba perlu sedikit waktu untuk menyelidikinya," kata Abu Nawas. Raja yang penasaran dan senang dengan tipu daya Abu Nawas mengangguk setuju. "Baiklah, aku berikan waktu 3 hari, tapi ingat, jika kau tak bisa menjawabnya, kau akan dihukum." Abu Nawas pun pulang dengan otaknya yang cepat berputar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita tua yang selalu cerewet di desanya. Wanita itu dikenal suka mengatur-ngatur orang dan membuat orang semua takut padanya. Lalu tiba-tiba ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggu dengan penuh harap untuk mendengar jawaban aneh tapi menghibur. "Baiklah, Abu Nawas, siapa istri iblis?" tanya raja dengan penuh antusias. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Istri iblis, Baginda, adalah wanita tua di desa kami yang cerewet itu." Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana kau bisa tahu itu?" Abu Nawas menjawab dengan senyum bijaksana, "Karena Baginda, hanya seorang wanita cerewet yang bisa mengendalikan seorang iblis. Bahkan iblis sendiri pun takut padanya." Raja tertawa terpingkal-pingkal dan akhirnya mengampuni Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar bahwa ada sebuah ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu tentang logika dan cara berpikir yang benar. Karena Abu Nawas selalu penasaran, ia memutuskan untuk menemui seorang guru besar yang terkenal ahli dalam ilmu mantek. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan sang guru, guru itu pun mulai berbicara. "Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting.
Dengan ilmu ini, kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, hanya dengan petunjuk kecil. Mau aku beri contoh? Silakan guru, jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Guru itu lalu bertanya, apakah kamu punya kambing di rumah? Abu Nawas sedikit bingung, tapi ia menjawab, ya, saya punya kambing. Kalau begitu, karena kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat untuk mengikatnya di halaman, bukan? Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, benar, saya punya. Jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing di halaman, pasti kamu punya rumah, bukan? Abu Nawas melihat terkesan dengan logika sang guru. Ya, saya punya rumah. Guru itu melanjutkan, kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, bukan? Abu Nawas mengangguk, benar sekali. Jika kamu punya istri, pasti kamu punya anak. Abu Nawas tersenyum, ya, saya punya anak. Dan jika kamu punya anak, itu artinya kamu adalah orang yang bahagia dan kaya. Abu Nawas terkagum-kagum. Luar biasa, guru. Hanya dengan satu pertanyaan tentang kambing, Anda bisa menyimpulkan bahwa saya adalah orang kaya. Sang guru tersenyum bangga. Itulah kehebatan ilmu mantek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertemu dengan temannya yang tampak bingung dan gelisah. Temannya itu bertanya, Abu Nawas, aku dengar kamu belajar ilmu mantek. Bisa kamu ajari aku? Abu Nawas berpikir sejenak dan memutuskan untuk meniru metode gurunya. Dia bertanya, apakah kamu punya kambing di rumah? Temannya tampak terkejut. Tidak, aku tidak punya kambing. Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, kalau begitu, kamu pasti belum menikah, tidak punya rumah, dan pasti kamu sangat miskin dan tidak bahagia. Temannya langsung marah dan berteriak, apa? Aku hanya tidak punya kambing. Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ilmu mantek mungkin tidak selalu berhasil untuk semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas telah memiliki ilmu laduni. Ilmu yang katanya datang langsung dari Allah tanpa perlu belajar. Konon, ilmu ini membuat seseorang tahu segala hal tanpa perlu bersusah payah mencari pengetahuan. Seluruh penduduk Baghdad gempar, dan mereka penasaran apakah benar Abu Nawas memiliki ilmu sehebat itu. Suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar tersebut, dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum penuh arti. Aku mendengar bahwa kau sekarang memiliki ilmu laduni. Benarkah itu? Abu Nawas yang terkenal cerdik tahu bahwa ini pasti jebakan. Tenang-tenang ia menjawab, tentu Baginda, ilmu laduni ini sangat luar biasa. Aku bisa tahu segala hal tanpa perlu belajar. Raja yang penasaran ingin menguji Abu Nawas. Ia pun berkata, kalau begitu, aku ingin bertanya sesuatu. Di mana letak pusat dunia ini? Abu Nawas mengangguk dengan yakin. Baginda, pusat dunia tepat berada di tempat kaki saya berpijak. Raja terkejut mendengar jawaban itu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Abu Nawas tersenyum. Jika Baginda tidak percaya, Baginda bisa mengukur sendiri. Dari ujung dunia yang satu ke ujung yang lain. Bukankah pusatnya pasti ada di sini? Raja Harun al-Rasyid tidak bisa menyangka logika Abu Nawas. Namun ia belum puas. Baiklah, kalau begitu aku ingin tahu hal lain. Berapa jumlah bintang di langit? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di ekor keledai Baginda. Raja yang tak menyangka jawaban itu mengerutkan kening. Bagaimana bisa begitu?
Abu Nawas menjawab dengan santai, "Jika Baginda tidak percaya, kita bisa mencabut semua rambut di ekor keledai Baginda. Kemudian kita menghitungnya. Setelah itu, Baginda harus menghitung semua bintang di langit dan membandingkannya." Raja Harun al-Rasyid mulai tersenyum geli, tapi dia masih ingin melanjutkan ujiannya. "Baiklah, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang sedang kau pikirkan sekarang?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Baginda sedang berpikir bahwa aku akan menjawab pertanyaan ini dengan benar." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Ilmu ladinimu sungguh mengagumkan. Bukan karena kau tahu segalanya, tapi karena kecerdikanmu selalu membuat orang lain terdiam." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mendengar kabar tentang ilmu halimun, ilmu untuk menghilang, yang konon dimiliki oleh para ahli dari negeri seberang. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja memanggil Abu Nawas dan memberi tugas yang cukup aneh. "Abu Nawas, aku ingin kau mencari ilmu halimun. Aku ingin tahu rasanya menghilang," kata Raja dengan penuh semangat. Abu Nawas mengerutkan dahi, menyadari bahwa ini akan jadi tugas yang rumit. Namun dia tersenyum dan berkata, "Baik Baginda, beri saya waktu seminggu untuk mencari ilmu tersebut, dan saya akan kembali dengan hasilnya." Raja pun setuju dan Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Namun bukannya pergi ke negeri seberang, Abu Nawas malah pergi ke sebuah desa kecil untuk berpikir keras sambil beristirahat. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan pakaian dan wajah yang penuh keyakinan. "Baginda," seru Abu Nawas dengan serius, "saya telah berhasil menemukan ilmu halimun. Saya akan membuktikannya sekarang." Raja dan para pengawal yang sudah penasaran segera berkumpul di aula istana, menunggu pertunjukan ilmu halimun dari Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan dramatis, "untuk bisa menghilang, Baginda harus menutup mata dan mengucapkan mantra yang saya ajarkan ini. Halaman, halamun, halimun. Dan ingat, jangan buka mata sampai saya mengatakan sudah selesai." Raja menutup mata rapat-rapat sambil mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Halaman, halamun, halimun. Setelah Raja mengulang mantranya beberapa kali, Abu Nawas memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka keluar dengan hati-hati, meninggalkan Raja sendirian di dalam ruangan dengan mata masih tertutup. Setelah beberapa saat, Raja mulai merasa aneh, lalu membuka mata perlahan. Dia melihat ruangan kosong melompong, tidak ada siapapun, hanya dirinya sendiri. "Luar biasa," gumam sang raja. "Ilmu halimun ini benar-benar berhasil. Aku telah menghilang, sehingga tidak ada yang bisa melihatku." Raja berjalan mondar-mandir dengan bangga, merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Dia bahkan mulai menari-nari kecil, merayakan ilmunya yang dianggap berhasil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk kembali bersama para pengawal dan berkata, "Baginda, kami sudah melihat kehebatan Anda menghilang. Itu sungguh menakjubkan." Raja tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Benar, Abu Nawas, ilmu halimun ini luar biasa. Aku bisa menghilang begitu saja." Abu Nawas menahan tawa dan dengan hormat berkata, "Betul Baginda, tapi ingat, ilmu ini hanya bertahan jika Baginda tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun." Raja mengangguk serius. "Tentu Abu Nawas, ini akan jadi rahasiaku dan rahasiamu." Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil tertawa kecil. Dan sejak hari itu, Raja tetap yakin bahwa dirinya sudah menguasai ilmu halimun, walaupun sebenarnya dia hanya dibiarkan sendiri di ruangan kosong. Para pengawal dan pejabat istana terus tersenyum diam-diam setiap kali Raja mengungkit tentang ilmunya yang sakti itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam,
seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. "Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini," katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. "Ini kitabnya Abu Nawas. Nanti bacakan secara berurutan ya," kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, "Aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar." Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan,
memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan. Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting. Jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas." Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti." Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. "Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri," beber penasehat istana. "Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Ya, saya setuju dengan saran tersebut.
balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus baginda raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus baginda raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa baginda raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi baginda raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap baginda raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan baginda raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas baginda raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya baginda raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan baginda raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga baginda raja. Awalnya baginda raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi baginda raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya baginda raja. "Benar paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas baginda raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah baginda raja. "Caranya mudah, paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap baginda raja.
Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan begitu tajam?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul Qasim. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas pria itu. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul Qasim. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan?" tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai,
Ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun," jawab Abdul Qasim. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusus saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa," jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. "Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami," ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. "Baiklah, Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini," jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. "Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar," ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamaah takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir," tanya Abdul Qasim keheranan. "Kenapa engkau lebih memilih sholat jamaah takdim ketimbang jamaah takhir, wahai temanku Abdul Qasim?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur," jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. "Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik," kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. "Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya," imbuh Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya paham sekarang.
ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. "Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat?" tanya Abdul Qasim. "Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar," jawab salah satu rombongan itu. "Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar?" tanya Abdul Qasim penasaran. "Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan?" jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun, masih ada yang ingin ia tanyakan. "Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang?" tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, "Jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah?" Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. "Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya, "Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan?" "Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama," jelas Abu Nawas. "Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsyah?" tanya Abdul Qasim antusias. "Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsyah tidak mudah dikenali oleh umat manusia." Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. "Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu. Maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan,
perampokan dan pencurian adalah perbuatan buruk, jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. "Kenapa Tuhan memberikan makan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh," tanya Abdul Qasim. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan,
tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka Ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya. Imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Dikisahkan di sebuah desa, hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Zainab terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria di desa yang tergoda oleh kecantikan Zainab.
tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Zainab mendengar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Zainab mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang selalu siap membantu siapapun, menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Selamat datang Abu Nawas, terima kasih sudah mau datang. Aku butuh nasihatmu tentang beberapa hal," kata Zainab dengan senyuman manis. "Tentu Zainab, apa yang bisa kubantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang berbagai hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita melanjutkan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kau harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah. Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Sekarang, buka matamu perlahan-lahan." Zainab membuka matanya dengan perlahan, tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu, siap untuk pergi. "Abu Nawas, kau mau kemana?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanya sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus kulakukan." Zainab yang merasa bingung sekaligus kagum hanya bisa tersenyum dan mengangguk. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Terima kasih atas pelajaran berharganya." Abu Nawas pun pergi dengan senyum di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kisah selanjutnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.